Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti tadi, ra'ina diganti ru'una, itu nggak boleh. Dipleset-pleset runa, runa, goblok, nggak boleh. Siapa yang percaya sama Muhammad itu goblok kata mereka. Nggak boleh layyam bi alsinatihim, nggak boleh kita memutarbalikkan, memplesetkan perkataan kita dengan tujuan apa? Wa ta'nam fid din, dengan mencela agama kita, nggak boleh. Assalamualaikum jangan diganti songolikur ya. Assalamualaikum jangan diganti songolikur. Itu walaupun niatnya guyon, tapi itu wa ta'nam fid din, mencela terhadap agama, mengejek terhadap agama Islam, nggak boleh songolikur, nggak boleh. Ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi minkum dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati wa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi min a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 44. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladina hadu yuharrifuna kalima mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'na fiddin walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama lakin la'annahumullahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina, tidakkah engkau memperhatikan, tidakkah engkau melihat ilal ladzina, kepada orang-orang yang utu, kami berikan mereka nasibam, sebagian, minal kitabi, dari kitab, yastarunad dalalatah, kemudian mereka menukarnya ad-dalalatah dengan kesesatan, wa yuriduna, dan menginginkan mereka antadillus sabila, sungguh menyesatkan mereka atas kalian as-sabila, dari jalan kebenaran. Jadi waktu di zamannya Kanjeng Nabi ditanya oleh Allah, alam tara ilal ladzina, tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau memperhatikan ya Muhammad, ilal ladzina utu nasibam, kepada orang-orang yang diberi nasibam minal kitab, sebagian daripada kitab-kitab, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kemudian mereka yang diberi kitab itu yastarunad dalalatah, menukarnya dengan kesesatan, menukarnya dengan kezaliman, menukarnya dengan pembodohan. Apa tujuannya? Wa yuriduna, dan menginginkan mereka itu antadillus sabil, agar kalian itu tersesat jalannya. Jadi di kitab sebelumnya, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, ada juga suhufi Ibrahim, suhufnya Ibrahim, itu dijelaskan bahwa nanti di akhir zaman akan ada nabi yang terakhir yang bernama Ahmad. Namun hal itu ada tertulis dalam kitab-kitab mereka, namun mereka yastarunad dalalah, mereka menukarnya dengan kesesatan, membohongi orang mukmin. Gak ono, katanya ada nabi akhir zaman yang namanya Ahmad di dalam kitabmu. Gak ono, bilangnya tidak ada. Niatnya apa? Wa yuriduna, dan menginginkan mereka itu, orang-orang Yahudi itu, antadillu sabila, menginginkan agar orang mukmin itu tersesat jalannya, imannya tersesat. Makanya hati-hati apabila ada orang membiasakan dirinya dari awal sudah menukar kebenaran dengan kesesatan, menukar kebaikan dengan keburukan, menukar kebenaran dengan kebohongan. Hati-hati, di dalam jiwanya ada jiwa-jiwa Yahudi. Hati-hati. Kita sebagai orang yang Islam, sebagai orang yang beriman, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa Yahudi. Bilangnya nggak ada, kenyataannya ada. Hati-hati. Apa namanya itu? Bohong. Jangan sampai kita menjadi orang pembohong. Kalau kita menjadi pembohong, berarti di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa Yahudi. Hati-hati. Wallahu a'lam, dan Allah mengetahui
Maha mengetahui bi'adaikum, dengan musuh-musuh kalian, dengan musuh-musuh mereka. Jadi Allah itu Maha mengetahui mana orang yang mempunyai jiwa munafik, mana orang yang mempunyai jiwa hasad, dengki. Allah itu mengetahui mana yang menjadi musuh Islam. Allah itu mengetahui mana yang menjadi musuh orang yang mukmin. Allah itu mengetahui. Apabila ada orang mukmin, ada orang Islam mengajak ke arah kebaikan, berdakwah dengan cara yang baik, agar kita lebih kenal, lebih tahu siapa Tuhan kita. Kebanyakan sekarang itu dimusuhi, dianggap musuh bagi yang mengajaknya, bagi yang berdakwah ikhlas karena Allah. Kadang banyak memusuhi, banyak orang memusuhi. Wallahu a'lam. Ingat bahwa Allah Maha mengetahui bi'a'daikum, atas musuh-musuhnya orang yang mukmin. Kadang yang menjadi musuhnya orang yang mukmin itu orang mukmin itu sendiri. Orang mukmin yang berkata A di dalam lisannya, namun di hatinya berkata B, itu namanya orang munafik. Dan orang munafik ini ciri-cirinya orang Yahudi. Kita itu harus berhati-hati. Janjinya A, kenyataannya B. Itu hati manis dalam lisannya, tapi buruk dalam kenyataannya. Hati-hati. Makanya kita harus hilangkan jiwa-jiwa Yahudi di dalam jiwa kita. Hati-hati. Ada orang berbuat baik malah disingiti, dimusuhi. Ada orang mengajak ke arah kebaikan malah ditentangnya. Namun kita harus ingat, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Maha mengetahui atas musuh-musuh orang mukmin. Jadi gak usah khawatir. Allah itu Maha mengetahui dari niat orang, dari kerenteknya orang. Allah itu Maha mengetahui. Gak usah khawatir atas musuh-musuh kalian yang mengajak ke arah kebaikan. Gak usah khawatir. Wa kafa billahi waliyan. Dan cukup dengan Allah waliyan sebagai pelindung kita. Gak usah kita khawatir atas musuh-musuh kita. Gak usah khawatir. Allah sendiri yang dawuh, wa kafa billahi waliyan. Cukup Allah lah jadikan sebagai pelindung. Wa kafa billahi nasira. Dan cukup Allah lah sebagai penolong. Jadi dulu zamannya Kanjeng Nabi, waktu di Mekah, Kanjeng Nabi itu mengajarkan tauhid, mengajarkan akhlak itu sekitar 13 tahun. Toh dilalah, lama-kelamaan Kanjeng Nabi juga tersingkirkan, diusir. Ada itu di Taurat, ada itu di Zabur, ada itu di Injil, bahwa Nabi akhir zaman akan datang yang bernama Ahmad. Terus kemudian tersebar isu itu sampai ke kota Yasrib, ke kota Yasrib yang sekarang terkenal dengan kota Madinah. Jadi dari kota Mekah itu akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad, itu tersebar sampai di kota
Yasrib atau sekarang dikenal dengan kota Madinah. Orang Madinah datang ke Mekah menemui Muhammad, menemui Ahmad. Diselidikilah yang namanya Ahmad ini, diselidikilah yang bernama Muhammad ini. Kok ciri-cirinya kok betul. Kanjeng Nabi Muhammad ini mulai dari kecil sampai wafat pun belum pernah Kanjeng Nabi Muhammad itu berkata bohong. Belum pernah berkata dusta, walaupun sekecil apapun itu belum pernah Kanjeng Nabi Muhammad lakukan. Bener nih ciri-ciri Nabi ini, bener ini. Udah sabar, udah cerdas, gak pernah bohong, bener katanya masyarakat Yasrib saat itu. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad diundanglah, ya Muhammad, kalau engkau di kotamu, di kota Mekah, tidak dikehendaki oleh masyarakat kota Mekah, gak apa-apa, kami tunggu di kota Yasrib. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah menuju Yasrib yang kita kenal dengan kota Madinah. Itu ceritanya. Jadi di Mekah itu Kanjeng Nabi nggak dikehendaki, karena Kanjeng Nabi mengajak kepada tauhid, Kanjeng Nabi mengajak kepada akidah Islam. Nggak mau, karena budaya orang Arab saat itu adalah menyembah banyak Tuhan. Jadi Tuhannya itu ada sekitar 313 Tuhannya, berbentuk patung. Ada yang bernama Latta, ada yang bernama Uzza, ada yang bernama Manat, ada yang bernama apa lagi? Latta, Uzza, Hubal, Manat, banyak Tuhan. Terus ada juga Tuhannya yang dari panganan, dari makanan, dibuat makanan itu dibentuk jadi patung, habis itu disembah-sembah. Setelah lapar, Tuhannya dimakan ya. Orang jahiliyah dulu, orang jahiliyah zaman dahulu, orang kafir zaman dahulu. Karena kebiasaan Tuhannya banyak, terus Kanjeng Nabi Muhammad hanya mengajarkan tauhid, bertuhan kepada yang satu. Itu malah Kanjeng Nabi Muhammad dimusuhi. Ini aja Tuhanku akeh, Tuhanku banyak aja, permasalahan gak selesai-selesai, apalagi cuma Tuhan yang satu. Gimana mau menyelesaikan masalah? Prinsipnya orang jahiliyah zaman dulu, zaman old. Ingat kata Allah, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Ingat bahwa Allah mengetahui siapa yang menjadi musuh-musuh Islam. Jadi gak usah khawatir. Kita berdakwah terus, berdakwah, semangat dalam berdakwah, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukup Allah yang menjadi pelindung kita, dan cukup Allah yang menjadi penolong kita. Kalau Allah yang sudah bilang wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira, itu terjadi di zaman waktu itu peperangan perang Badar ya. Perang Badar terjadi dulu. Dari Madinah bermusuhan dengan kafir Mekah. Pasukannya Kanjeng Nabi hanya 313, sedangkan pasukannya Abu Jahal, pasukan orang kafir itu sekitar 1000 pasukan, dan semuanya terlatih. Sedangkan pasukannya Kanjeng Nabi sudah tua-tua dan strategi perang belum punya ya. Namun apa? Karena Allah yang sudah bilang, Allah bilang wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Kenyataannya perang Badar dimenangkan oleh pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak usah khawatir. 300 melawan 1000 dimenangkan
oleh Allah, dibantu oleh para malaikatnya Allah, menang ya. Orang Yahudi waktu itu yang munafik belok, nggak jadi ikut perang. Kalau ikut perang yang mati bunuh diri katanya orang Yahudi waktu itu. Musuhnya aja, pasukannya Abu Jahal aja 1000, pasukannya Muhammad hanya 300-an. Ya podoai bunuh diri, itu katanya orang Yahudi. Lek awakmu ikut mati, awakmu itu bunuh diri. Tapi kenyataannya apa? Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiro, dimenangkan oleh Allah. Terus aja lempeng. Kalau masalah kebaikan, jangan sampai di dalam dada kita ada rasa khawatir, pasti ditolong oleh Allah. Walaupun orang musyrik, walaupun orang kafir di situ dulu bersatu, strategi perang udah dimainkan dengan baik, namun kenyataannya mereka tetap kalah. Yang penting Allah sudah dawuh, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiro. Walaupun orang-orang yang munafik bersatu padu untuk menggagalkan niat kebaikan, gak usah khawatir. Cukup kita wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiro. Allah yang menjadi pelindung, Allah juga yang jadi penolong kita. Gak usah khawatir. Walaupun orang mukmin sendiri di dalam hatinya ada jiwa-jiwa munafik, ada jiwa-jiwa Yahudi, untuk menggagalkan niatnya Allah, keinginannya Allah, pasti hal itu tetap akan terjadi. Lanjut terusnya. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalimah. Dari orang-orang hadu, orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalimah, dia merubah kalimat-kalimat ammawadihi, dari tempat-tempatnya. Jadi kitab-kitabnya itu banyak yang dirubah. Ada nama Ahmad dirubah nggak ada yang dihapus, ada yang ditambah-tambahi. Itu ciri-cirinya orang Yahudi zaman dulu. Yuharrifunal kalimah, merubahnya kalimat-kalimat. Banyak kalimat-kalimat yang dirubah, diganti, ditambahi, dikurangi. Itu jiwa-jiwa Yahudi. Wa yaquluna, dan mereka juga berkata, sami'na wa asaina, bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina, mendengar kami dan mengingkari kami. Biasanya sami'na wa ata'na, mendengar kami dan taat kami. Namun orang Yahudi bilang sami'na wa asaina, mendengar kami dan mengingkari kami. Wasma' ghairu musma'in, dan dengar ghairu musma'in, namun Kanjeng Nabi Muhammad kurang mendengar, seolah-olah mereka itu meyakini Kanjeng Nabi Muhammad itu enggak mendengar. Makanya kata-katanya dipeleset no. Wara'ina, perhatikan kami. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Muhammad itu berdakwah, terlalu cepat dakwahnya. Perkataannya Kanjeng Nabi Muhammad itu terlalu cepat. Umat mukmin saat itu berkata wara'ina, ya Gusti Kanjeng Nabi, ra'ina, pelan-pelan, perhatikan kami enggak ngerti tadi itu. Apa maksudnya kok cepat? Enggak jelas suaranya jenengan tadi. Karena terlalu cepat. Terus mereka bilang wara'ina, perhatikan kami. Terus sama orang Yahudi diganti bukan wara'ina tapi ra'una. Itu dipeleset-pelesetkan kayak gitu. Kalimat-kalimatnya itu loh dipelesetkan. Yang sebagian orang mukmin bilang ra'ina, pelan-pelan, perhatikan kami, Gusti Kanjeng Nabi, perhatikan kami. Tapi orang Yahudi yang munafik itu berkata ra'una, goblok, bukan perhatikan kami, tapi malah
menyumpai bodoh, goblok. Oh, nah dipleset-pleset no itu loh. Dipleset-pleset no. Kayak sekarang songolikur, mau assalamualaikum diganti songolikur, itu namanya ro'inahnya diganti-ganti, nggak boleh. Layyan bi alsinatihim, memutar balikkan bi alsinatihim, dengan lisan mereka, nggak boleh ya. Dipleset-pleset no assalamualaikum, dipleset-pleset no menjadi songolikur. Banyak orang yang seperti itu. Itu menandakan di dalam jiwanya ada jiwa-jiwa Yahudi. Layyam bi alsinatihim, memutar balikkan bi alsinatihim, dengan lisan mereka. Di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad pernah juga orang Yahudi itu uluk salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tapi salamnya dipleset no. Yang seharusnya assalamualaikum diganti assamu alaikum. Assalamualaikum itu maknanya keselamatan bagi engkau sekalian, namun oleh orang Yahudi dipleset no menjadi assamu alaikum. Pompo siro, matio siro, matilah kamu. Itu bahaya ya, kalau kita mempleset-plesetkan, nggak boleh. Jangan sampai kita mempunyai jiwa-jiwa Yahudi di dalam jiwa kita. Layyam bi alsinatihim, memutar balikkan lisan mereka. Wa ta'nam fid din, dan juga mencela, mencaci maki fid din, di dalam agama. Nggak boleh. Niatnya panggil temennya dengan cara fik, dikira Rofik, ternyata dipanggil munafik. Itu nggak boleh. Apalagi ternyata dikira Wahyudi namanya, ternyata manggilnya Yahudi, dengan tujuan untuk wata'nam fiddin, untuk mencela agama. Itu nggak boleh ya. Sama seperti tadi, ro'ina diganti ru'una, itu nggak boleh. Dipleset-pleset no, runa, goblok, nggak boleh. Siapa yang percaya sama Muhammad itu goblok, kata mereka. Nggak boleh. Layyam bi alsinatihim, nggak boleh kita memutar balikkan, memplesetkan perkataan kita dengan tujuan apa? Wa ta'nam fiddin, dengan mencela agama kita, nggak boleh. Assalamualaikum jangan diganti songolikur ya. Assalamualaikum jangan diganti songolikur. Itu walaupun niatnya guyon, tapi itu wa ta'nam fiddin, mencela terhadap agama, mengejek terhadap agama Islam. Nggak boleh songolikur, nggak boleh. Ada juga kalau pas lagi zikir astaghfirullahaladzim, nggak boleh. Dipleset-plesetnya juga astaghfirullahaladzim, itu nggak boleh. Ada juga yang gitu guyon, memang itu namanya penghinaan terhadap agama. Astaghfirullah, gitu. Astagfirullah itu loh diganti dengan istihbir oleh gitu. Itu namanya penghinaan terhadap agama. Walau annahum qalu, dan sekiranya seandainya annahum sungguh-sungguh mereka itu qalu berkata sami'na wa ata'na, mendengar kami, taat kami, wasma, dan mendengar dan dengar, wandurna, dan perhatikan kami, lakana khairul lahum wa aqwam, sungguh ada atas mereka itu khairul lahum, lebih baik atas mereka, wa aqwama, dan lebih tepat kepada mereka, lebih gagah terhadap mereka. Sami'na wa ata'na wasma' wandurna, itu lebih jauh, lebih baik. Namun walakin la'anahumullah, uskadum Allah itu melaknat mereka. Karena apa mereka kok dilaknat oleh Allah? Bikufrihim, atas kekufuran
mereka, atas kekafiran mereka, kafir mereka, menutup dirinya dari petunjuk Allah. Dikasih nasihat mereka nggak mau, itu namanya kafir. Dikasih masukan mereka menolak, itu namanya kafir. Fala yu'minu, maka mereka juga dilaknat oleh Allah karena fala yu'minu, maka tidak beriman mereka. Karena ketidakimanan itu mereka juga dilaknat oleh Allah. Illa qalila, kecuali sedikit yang beriman kepada Allah. Jadi orang Yahudi itu ada juga yang beriman, tapi hanya sedikit. Banyak orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang sudah masuk Islam, itu tandanya diberi hidayah oleh Allah. Kita ini yang harus berhati-hati, ngakunya kita itu orang Islam tapi jiwanya jiwa Yahudi. Hati-hati, hanya kita ngakunya orang Islam tapi jiwa kita terdapat jiwa munafik. Hati-hati, tatkala berkata bohong, tatkala berjanji ingkar, tatkala dikasih amanah hianat, itu hati-hati. Kita sudah mempelajari apa itu munafik, kita sudah mempelajari apa itu ciri-ciri munafik. Itu untuk berlaku untuk diri kita sendiri. Gak boleh kita menghukumi orang lain munafik, gak boleh. Kita itu tahu ciri-cirinya munafik, itu untuk diri kita sendiri. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa munafik. Tatkala berkata perkataannya bohong, tatkala berjanji janjinya diingkari, tatkala diberi amanah menjadi hianat. Tak boleh. Ada jiwa-jiwa munafik di dalam jiwa kita. Makanya kita mempelajari kayak apa sih ciri-cirinya orang munafik itu. Itu bukan menghukumi orang lain, tapi menghukumi diri kita sendiri. Ditakutkan, dikhawatirkan di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa munafik. Yo, aku kemarin kok bohong. Aduh, bahaya ini, nanti jiwaku ini terjangkiti penyakit munafik. Itu bagus. Yo, aku kemarin berjanji, kok aku ingkari. Aduh, hati-hati nih aku ini, harus bertaubat aku ini, harus minta maaf ini, karena telah mengingkari janji. Terus hianat, dikasih amanah terus hianat, itu juga harus hati-hati. Nggak boleh kita sampai ada setitik di dalam jiwa kita jiwa-jiwa munafiknya. Nggak boleh, kita harus jauh itu. Nggak boleh karena ada orang lain berkata bohong terus sampai hukumi, oh orang itu munafik. Gak boleh. Orang lain berjanji terus mengingkari terus sampai hukumi, oh orang itu munafik. Itu gak boleh. Ada orang diberi amanah terus hianat terus sampai hukumi, oh orang itu munafik. Gak boleh. Tapi kalau sampai sudah mempelajari tentang ciri-ciri ini munafik, itu pergunakan untuk menghukumi diri kita sendiri. Gak boleh kita menghukumi orang lain. Urusan hukuman orang lain itu kembalikan kepada Allah. Gak boleh kita menghukumi orang lain munafik, orang lain pembohong, orang lain tukang ingkar, orang lain pengkhianat. Itu nggak boleh. Kita mempelajari ilmu ini untuk keselamatan diri kita sendiri. Kita mempelajari Al-Quran tiap hari untuk keselamatan diri kita sendiri, untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Kalau memang ada orang minta wasilah mau belajar tentang Al-Quran kepada kita ajarkan Al-Quran itu, kita berikan kebenaran itu. Ada orang datang ingin musyawarah, kita berikan jalan keluar dari permasalahan mereka.
Tidak akan bahagia seseorang yang ada di dalam jiwanya jiwa-jiwa munafik. Tidak akan pernah bahagia. Kalau di dalam jiwanya ada jiwa-jiwa pengkhianat, tidak akan bahagia. Kalau ada jiwa-jiwa pengingkaran di dalam jiwanya, itu tidak akan bahagia. Sering berdusta, itu tidak akan bahagia. Kalau kita ingin bahagia, kata Kanjeng Nabi, gimana? Harus kita taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita udah diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, harus kita meyakini, harus kita beriman kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Al-Quran sebagai kitab suci kita, kepada para malaikat, kepada qada dan qadar, kepada hari kiamat. Kita harus mengimaninya. Ya. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kemana kemarin? Fal yakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri-cirinya kita akan berkata yang baik atau lebih baik diam. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah kita memuliakan para tetangga kita, mendoakan yang terbaik buat para tetangga kita. Yang ketiga, apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita memuliakan tamu siapapun itu yang datang ke rumah kita. Itu ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Makanya jangan sampai kita gak bisa bahagia di dunia. Kalau di dunia sudah tidak bisa bahagia, besok di akhirat juga tidak akan bahagia. Kalau kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, pastinya kita akan disukseskan oleh Allah. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad pasti akan dimasukkan surga illa man abah, kecuali yang tidak mau. Setiap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad pasti akan bahagia, kecuali yang tidak mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Jannah ini dilambangkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan. Setiap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad pasti akan sukses, kecuali yang tidak mau. Yang sukses siapa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi yang sukses itu yang taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang tidak mau taat, yang ingkar kepada Kanjeng Nabi Muhammad, disuruh bersabar nggak mau bersabar, disuruh akur malah berantem ya, disuruh memperbanyak zikir kok memperbanyak ghibah, berarti tandanya tidak taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Faqad abah. Maka orang yang seperti itu sungguh-sungguh tidak mau bahagia, tidak mau selamat, tidak mau sukses di dunia maupun di akhirat. Semoga kita diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai umatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.